بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأحبة الكرام kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah oleh kalian bahwa sebaik-baik kalam, ucapan itu merupakan kalam Allah, ucapan Allah tabaraka wa taala. Dan sebaik-baik petunjuk itu merupakan petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan sejelek-jelek perkara, kebalikan dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jelek perkara itu merupakan perkara-perkara yang baru di dalam syariat. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap kebid'ahan tersebut itu merupakan setiap hal-hal yang baru tersebut itu merupakan suatu kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan tersebut itu akan mengantarkan pelakunya. Setiap kebid'ahan tersebut itu adalah sebuah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat tersebut itu akan tempatnya adalah di dalam api neraka. Ayolah ahibatul kiram, para pendengar yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah kita kembali bisa bertemu di sebuah saluran ilmu yang mudah-mudahan ini bisa merupakan sebuah langkah awal bagi kita untuk terus bisa memperbaiki diri kita, untuk terus menjadikan kehidupan kita, keseharian kita tentunya di dalam petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan kajian kitab kita tentang kitab Hisnul Muslim yang mencakup zikir-zikir di dalam keseharian kita, dan kita alhamdulillah telah sampai kepada bab doa di antara dua sujud, yaitu zikir-zikir ataupun bacaan-bacaan yang kita baca ketika kita duduk di antara dua sujud dalam salat kita. Tentunya ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang pernah kita sampaikan bahwa pentingnya kita mempelajari doa-doa ataupun zikir-zikir ini karena ini tidak terlepas dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Terlebih tentang perkara salat, ya. Kita melakukan lebih daripada 5 kali dalam sehari. Kalau dihitung dengan salat sunnah. Oleh sebab itu merupakan satu kewajiban bagi kita untuk terus memperbaiki sholat kita. Ya. Yang sebelumnya sholat kita mungkin kita melakukan begitu lewat saja, tidak dengan khusyuk, tidak dengan betul-betul bagaimana tata caranya sholat Rasulullah SAW. Dan terlebih yang penting lagi adalah bagaimana sifatnya Rasulullah SAW ketika sholat. Begitu pula masuk di dalamnya adalah bacaan-bacaan yang diucapkan ataupun dibaca oleh baginda Rasulullah SAW ketika salat.
Nah, oleh sebab itulah pentingnya kita untuk mempelajari perkara-perkara tentang syariat ini, juga termasuk di dalamnya adalah perkara tentang ibadah salat kita. Tapi kita masuk ke dalam bab doa jilsah bainas sajdatain, yaitu doa sujud duduk di antara dua sujud. Jadi kemarin kita telah membahas tentang bab masalah sujud, ya. Jadi sekarang duduk di antara dua sujud. Artinya setelah kita sujud maka kita bertakbir kemudian bangun daripada sujud kita. Apa saja sih zikir-zikir atau doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika kita duduk di antara dua sujud? Yang pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullah di dalam kitab ini adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ini merupakan riwayat yang pertama ataupun zikir yang kita baca ketika duduk di antara dua sujud. Jadi Rasulullah SAW membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Riwayat ini ataupun hadis yang mulia ini diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, ya, dari jalan Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Ibnu Majah, ya, dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika kita selesai takbir dari sujud, bangun dari sujud kemudian takbir, duduk di antara dua sujud, maka kita membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, makanya kaum muslimin dan rahmatullah Allah, jangan heran kalau misalkan kita mendapati dalam sholat misalkan, ya, ada imam yang ketika duduk di antara dua sujudnya terlalu singkat, ya, baru bangun kemudian duduk sebentar langsung sujud lagi. Ya, kok singkat sekali gitu. Mungkin tidak sama dengan apa yang kita bacakan. Nah, ketahuilah bahwasanya itu merupakan bacaan tersingkat dari apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Para ulama menjelaskan kaum muslimin rahmatullah, ya, disunnahkan bagi kita untuk membaca Rabbighfirli ini minimal sebanyak 2 kali. Ya, minimal sebanyak 2 kali. Tidak boleh kurang daripada itu. Adapun lebih daripada 2 kali yang telah disebutkan di dalam hadis ini, maka itu disebutkan oleh para ulama dibolehkan, ya, karena Rasulullah SAW dalam riwayat yang pernah kita sampaikan bahwa panjangnya beliau berdiri kemudian ruku', sujud dan juga duduk di antara dua sujud ini itu hampir bersamaan. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Jadi kalau memang Rabbighfirli saja yang kita baca cuma 2 kali, maka itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi bagaimana kita boleh membaca lebih daripada 2 kali yang telah disebutkan di dalam riwayat ini? Yang tidak boleh adalah kurang dari 2 kali. Jadi kita hanya membaca 1 kali saja Rabbighfirli, sudah selesai kemudian sujud, ya. Kemudian juga di antara hikmah disebutkan oleh para ulama, kita membaca tidak boleh kurang daripada 2 kali adalah di situ kita bisa merasakan tumakninah, ya. Tumakninah di dalam duduk di antara 2 sujud. Jadi perkara tumakninah ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak hanya pada sebagian gerakan sholat saja, akan tetapi seluruh ibadah sholat, gerakan dalam sholat itu haruslah disertai dengan tumakninah, tidak tergesa-gesa, ya, tidak tergesa-gesa. Makanya kalau kita cuma membaca Rabbighfirli sekali saja, maka ketika kita sujud itu seakan-akan hanya cepat sekali, belum sempat kita santai pelan-pelan, kemudian kita langsung sujud. Maka disebutkan oleh para ulama, inilah merupakan salah satu hikmah, ya, kita membacanya tidak kurang daripada satu kali. Kemudian ya rahimani wa rahimakumullah, ya, riwayat ini, ya, mengandung doa pengampunan, permohonan ampun bagi seorang hamba kepada Rabb-Nya, yaitu dengan kita memohon ampunan dosa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari sini juga para ulama menyimpulkan bahwa
posisi duduk di antara dua sujud itu merupakan tempatnya juga berdoa. Merupakan tempat mustajabnya doa dalam salat, ya. Maka kita dianjurkan untuk baca doa ini. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kemudian kaum muslimin dan rahmatullah, riwayat yang kedua ataupun zikir yang kedua yang kita baca ketika duduk di antara dua sujud adalah Allahumma ghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ya. Allahumma ghfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ya, doa ini mungkin masyhur ya di sebagian kita, dan mungkin inilah yang doa yang diajarkan dari kecil, ya, yang sering kita ingat dan sering kita hafal, ya. Jadi kita mengetahui bahwasanya ini merupakan juga salah satu doa yang dilafadzkan ataupun dibacakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat ketika duduk di antara dua sujud. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, dan berilah rahmat kepadaku, wahdini, dan tunjukilah hidayahmu ataupun petunjukmu kepadaku, wajburni, dan cukupkanlah aku, wa'afini, dan selamatkanlah diriku, warzuqni, dan kemudian berilah rezeki kepadaku, warfa'ni, dan angkatlah derajatku. Nah, ini juga mengandung beberapa doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini kaum muslimin rahmatullah, ataupun riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmizi, begitu pula diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dari jalan sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, kaum muslimin rahmatullah, ya. Di dalam zikir yang kedua ini terdapat penambahan dari apa yang telah disebutkan oleh penulis rahimahullah pada zikir yang pertama. Kalau zikir yang pertama cuma disebutkan Rabbighfirli, ya, Rabbighfirli. Ataupun di dalam riwayat lain mengatakan Allahumma Rabbighfirli. Ya. Dan kemudian di dalam riwayat yang kedua ini baru ada kemudian beberapa penambahan yang lain. Allahumma ghfirli warhamni wahdini wajburni warzuqni warfa'ni. Ya. Jadi ini merupakan doa yang warid, ya, yang bersumber daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca ketika beliau duduk di antara dua sujud, ya. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, ya. Karena kita memang tidak luput daripada yang namanya dosa. Warhamni, kemudian rahmatilah aku, ya. Terimalah ibadah-ibadahku, ya. Semua apa yang aku lakukan terimalah ya Allah. Wahdini, tunjukilah diriku, buatkanlah aku, nampakkan bagiku yang mana yang hak, yang mana yang batil. Ini merupakan bentuk doa-doa kita kepada Allah tabaraka wa taala, bentuk penghambaan diri kita kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Ini sama seperti yang riwayat pertama, yaitu mengandung doa-doa yang menandakan seperti apa yang telah diucapkan oleh para ulama, bahwa duduk di antara dua sujud merupakan tempatnya untuk berdoa. Tapi kaum muslimin dan rahmatullah, dua doa ini yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah telah kita bacakan, ya. Akan tapi di sana ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, bahwa di sebagian kaum muslimin, ketika membaca doa duduk di antara dua sujud, sebagian kaum muslimin mereka menambahkan dengan kalimat wa'fu anni, ya. Wa'fu anni. Jadi wa'afini wa'fu anni. Padahal di dalam riwayat yang telah kita bacakan tadi itu tidak disebutkan dengan lafaz wa'fu anni. Nah, yang jadi permasalahannya adalah apakah boleh, ya, apakah boleh ketika duduk di antara dua sujud
kita menambahkan kalimat wa'fu anni ini, padahal wa'fu anni ini tersebut ya tidak terdapat di dalam riwayat apapun yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW membaca doa ini, doa duduk di antara dua sujud dengan menambahkan kalimat wa'fu anni. Ya. Apakah ini dibolehkan? Nah, di sini kaum muslimin dan rahmatillah, ada beberapa pendapat para ulama yang mengatakan bahwa dikarenakan ya ini merupakan ibadah salat yang tentunya ibadah tersebut tidaklah kita lakukan kecuali dengan apa yang datang daripada baginda Rasulullah SAW. Kecuali dengan apa yang datang daripada baginda Rasulullah SAW. Kita melihat bagaimana Rasulullah bertakbir, kita melihat bagaimana Rasulullah SAW bersujud, bagaimana Rasulullah SAW membaca bacaannya di dalam salat. Ya. Maka sepatutnya kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW tanpa mengurangi dan tanpa melebih-lebihi. Ya. Kecuali memang ada nas-nas ataupun dalil-dalil yang di sana yang bersifat umum. Seperti misalkan sujud. Dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah SAW mengatakan tidak ada tempat yang paling dekat antara seorang dengan Allah adalah kecuali di waktu dia bersujud. Maka hendaknya kita memperbanyak sujud, dan itu merupakan perintah baginda Rasulullah SAW. Nah, ketika ada dalil yang memerintahkan kita untuk memperbanyak doa ketika sujud, ya, maka tentunya di situ kita boleh, setelah kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah berupa doa sujud, seperti yang telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, di antaranya adalah Subhana Rabbiyal A'la, ya, maka setelahnya kita boleh memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa. Dan yang lebih afdal adalah doa-doa yang telah warid daripada baginda Rasulullah SAW. Ya, kalau kita menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, kita membaca Rabbana Atina. Kalau kita memiliki hajah, ingin dikaruniai keturunan yang soleh dan solehah, ya, kita membaca sebagai lafaz seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan, dan seterusnya. Ya. Jadi kita boleh memperbanyak doa-doa ketika sujud karena memang ini ada perintahnya daripada baginda Rasulullah SAW. Adapun bagaimana kalau misalkan hajah kita berbeda-beda, ada hajah khusus, hajah tersendiri misalkan, ya. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwa kita boleh berdoa ketika sujud dengan hajah kita masing-masing, yang mungkin hajah tersebut belum pernah ya, terbesik ataupun disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, terkait misalkan kalau kita ada ujian misalkan, ya, kita mohon diluluskan oleh Allah, ataupun ada yang mau bisnisnya lebih meningkat misalkan, kita mau dimudahkan oleh Allah, ataupun ada bagi sebagian diri kita yang lagi berta'aruf misalkan sama seseorang, kita ingin agar dimudahkan urusan kita tersebut, maka kita juga boleh berdoa di dalam salat, khususnya ketika sujud. Akan tetapi walaupun itu tidak dengan lafaz yang datang daripada baginda Rasulullah, kita boleh berdoa di dalam hati kita, ya. Adapun doa-doa yang seperti umumnya, kita memohon keturunan yang baik, kita memohon ampunan kepada diri dan kedua orang tua kita, kita mohon kebaikan dunia dan akhirat, maka lafaz-lafaz yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu yang kita pakai, maka itu lebih utama ataupun lebih afdal. Wallahu taala alam bisawab. Ini merupakan pendapat yang pertama. Jadi kalau memang ada dalil di sana yang memerintahkan kepada kita untuk boleh memperbanyak doa, ya, maka kita ikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi ketika duduk di antara dua sujud ini, ya, tidak ada penambahan daripada baginda Rasulullah SAW, tidak ada lafaz-lafaz yang lain datang daripada baginda Rasulullah SAW, maka kita lebih baik untuk berhati-hati tidak membacanya ataupun tidak mengikutinya di luar dari apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW.
Walaupun ada riwayat yang menjelaskan tentang bahwa Rasulullah SAW ketika membaca doa ini menambahkan dengan wa'fu anni. Ada riwayat bahwasanya Rasulullah SAW membaca doa seperti ini dengan penambahan lafaz wa'fu anni. Akan tetapi penambahan tersebut, bacaan tersebut tidaklah dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika duduk di antara dua sujud. Ya. Jadi penambahan tersebut, riwayat tersebut tidak dibaca oleh Rasulullah ketika duduk di antara dua sujud. Adapun ketika duduk di antara dua sujud, itu tidak ada penambahan dengan wa'fu anni. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sana ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua yang menjelaskan bahwa dikarenakan ini merupakan tempatnya doa, seperti yang kita sebutkan tadi, dikarenakan ini merupakan tempatnya doa, maka kita boleh menambahi doa-doa yang lain selain setelah kita membacakan doa apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di sini. Misalkan Rabbi ighfirli, kemudian kita membaca tadi. Seperti juga riwayat yang tadi, Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni wa'fu anni. Penambahan seperti itu, maka sebagian ulama mengatakan ada yang diperbolehkan. Wallahu taala alim bisawab. Akan tetapi untuk lebih kehati-hatian kita, maka kita lebih baik mencari aman bagaimana ataupun tata cara Rasulullah SAW yang telah ajarkan kepada diri kita. Tapi ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itulah dua zikir yang warid daripada baginda Rasulullah SAW ketika duduk di antara dua sujud. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bab sujud tilawah. Doa sujud at-tilawah. Doa sujud tilawah. Sujud tilawah ini kaum muslimin rahmatullah, sujud yang dilakukan ketika kita mendengar ada orang yang membaca Al-Quran melewati bacaan-bacaan ataupun ayat-ayat as-sajadah. Mungkin kita sering mendengar ayat sajadah, ataupun kalau misal kita membaca Al-Quran, sebagian percetakan di situ ada digambarkan bentuk sajadah kecil. Itu menandakan bahwasanya ayat itu tersebut adalah ayat sajadah. Maka kita disunnahkan ketika kita mendengar bacaan tersebut untuk kita sujud sebagaimana yang telah disunnahkan ataupun dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apakah itu di dalam sholat ataupun di luar sholat? Di luar sholat. Nah, kita baca dulu zikir ataupun doa yang kita baca ketika sujud tilawah. Yang pertama disebutkan oleh mu'allif rahimahullah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, aku bersujud wajahku kepadamu, itu kepada zat yang telah menciptakanku, wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu, dan juga telah membelah pendengaran, wa basarahu, dan juga penglihatannya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pencipta. Ini adalah doa yang kita baca ketika kita melewati ayat-ayat sajadah ataupun dikenal dengan sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, riwayat ini kaum muslimin dan rahmatullah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Ahmad rahimahumullah, dan juga begitu Imam Hakim lewat jalur sahabat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kaum muslimin rahmatullah, zikir yang kedua yang diajarkan oleh baginda Rasulullah ketika sujud tilawah adalah Allahumma ktub li biha indaka ajra wadu' anni biha wizra waj'alha li indaka dhukhra wa taqabbalaha minni kama taqabbaltaha min ibadika Dawuda. Naam.
Riwayat yang berikutnya, kata Rasulullah SAW ketika sujud tilawah adalah, Allahumma ktub li biha indaka ajra. Ya Allah, tuliskanlah untukku dengannya, itu dengan sujudku ini, yaitu pahala di sisimu. Ya, jadikan sujudku ini merupakan balasannya adalah pahala di sisimu. Wad'anni biha wizra, dan ampunilah dosa-dosaku. Waj'alha li indaka dukhra, dan jadikanlah sujudku ini merupakan simpanan untukku di sisimu. Subhanallah. Wa taqabbalaha minni, dan terimalah sujudku ini ya Allah, ya, kama taqabbaltaha min abdika Daud, sebagaimana engkau menerima sujudnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Nah, riwayat ini kaum muslimin rahmatullah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Hakim dari jalur sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, inilah yang kita bacakan ketika kita mendapati ataupun melewati sujud tilawah di dalam salat ataupun di luar salat. Jadi kaum muslimin rahmatullah, ya, sujud tilawah ini seperti yang kita telah sampaikan tadi bahwa dilakukan ketika kita melewati ayat-ayat sajadah. Nah, kalau posisinya di dalam salat, ya, maka bagi seorang imam disunnahkan ketika dia membaca doa-doa yang ada di dalamnya ayat sajadah, disunnahkan baginya untuk bersujud sehingga makmum yang ada di belakangnya ikut bersujud mengikuti imam tersebut. Ya. Adapun bagi makmum yang mendengar bacaan imam, ya, melewati ayat-ayat yang dibacakan dengan ayat sajadah, akan tetapi pada saat tersebut imam tidak sujud, maka tidak ada baginya kewajiban untuk sujud. Ya, misalkan ketika imam ini membaca doa sajadah, akan tetapi imam tersebut lupa bahwasanya itu ayat sajadah, ataupun tidak tahu, ataupun memang tidak sujud. Ya, jadi imam tersebut ketika membaca doa sajadah tidak sujud tilawah, ya, maka tidak ada kewajiban bagi makmum untuk sujud pada saat itu. Karena kewajiban makmum adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Ya, ju'ilal imam liyutimma bih. Jadikan imam tersebut agar makmumnya mengikutinya. Akan tetapi di luar salat, misalkan kita lagi santai, lagi duduk, misalkan lagi istirahat, ataupun lagi kita membaca Al-Quran sendiri, kemudian kita mendengar ada di samping kita yang membaca Al-Quran juga dengan melewati ayat sajadah, ya, maka ketika kita mengetahui itu ternyata ayat sajadah, maka kita disunahkan yang mendengarnya ini, begitu pula terlebih yang membacanya, untuk sujud tilawah. Ya, jadi kalaupun kita di luar sholat, maka kita nggak perlu menunggu imam ataupun yang lainnya, ataupun menunggu yang membacanya untuk sujud duluan, tidak. Bagi siapa saja melewati ataupun kita lagi santai-santai duduk mendengar bahwasanya itu ada sujud ayat sajadah, maka kita ikut untuk sujud tilawah. Wallahu taala alam bisawab. Inilah bisa kita sampaikan ayolah rahimani wa rahimakumullah pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita, dan terus kita berusaha untuk memperbaiki bacaan-bacaan salat kita terutama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ya, ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, ingin betul-betul memperbaiki ibadah salat kita sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa menambah-nambahi dan juga mengurangi dengan apa yang telah datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.